Jadi kalau misalnya kemudian ada pertanyaan, dan pertanyaan nggak mungkin muncul tanpa ada suatu pernyataan atau ada satu informasi, itu berulang-ulang ditanyakan ke kami. Apakah mungkin untuk sidang, untuk mediasi di luar persidangan? Apakah mungkin? Saya udah jawab. Besok ketemu ditanya lagi, apakah mungkin Bang mediasi di luar persidangan? Loh, sebenarnya mungkin saja. Tapi kalau yang udah diterangkan, ini harusnya kita anggap tidak mungkin lagi. Oke, tapi yang dimaksud mediasi di luar persidangan itu berarti sebenarnya lebih ke komunikasi casual aja ya? Di luar persidangan. Jadi apakah mungkin ada bertemu di luar mediasi? Nah, ini juga saya harus sampaikan ya. Kalau misalnya komunikasi itu mudah, kan nggak mungkin ada perkara ini. Kan nggak mungkin ada suatu kondisi di mana Ruben mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anak-anaknya atau berkumpul dengan anak-anaknya. Berarti kan memang sudah ada hambatan komunikasi. Bukan berarti tidak berkomunikasi, tapi sudah mulai ada hambatan sehingga akhirnya ini kan tidak mengalir nih. Ya. Terus orang bertanya, ada nggak kemungkinan untuk mediasi di luar persidangan? Karena memang kan lazimnya mediasi itu juga bisa dilakukan di luar persidangan. Ya, bahkan setelah mediasi dianggap gagal pun sebelum adanya putusan sesuai dengan aturan hukum kan bisa juga tetap dilakukan mediasi, kan begitu ya. Nah, tapi saya sampaikan sebenarnya pertemuan yang ide pertemuan itu ada dari kuasa hukum S ya dan pihak S ya, yaitu joint meeting pada tanggal 11 Juli itu sebenarnya adalah peluang untuk melakukan yang namanya mediasi, melakukan namanya pembicaraan dan pembahasan di luar persidangan. Nah, tapi saya katakan jangan sampai undangan joint meeting ini ditujukan untuk menghambat upaya hukum yang tetap ingin dilakukan oleh Ruben Onsu. Nah, awalnya kan dibilang oh enggak kan gitu ya. Mungkin publik juga bilang nggak mungkin. Nah, tapi kenyataannya ketika Ruben mendaftarkan gugatan hak asuh anak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ini berdampak kepada undangan joint meeting yang mereka layangkan ke kami yang seyogianya dilaksanakan pada tanggal 11 Juli. Yang batal itu ya? Joint meetingnya 11 Juli, sidang pertama tanggal 15 Juli. Harusnya kan ini jalan aja paralel. Ya, artinya upaya hukum yang kami pilih itu adalah melalui gugatan karena kami sudah trauma untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan di luar pengadilan karena sebelumnya juga ada pembicaraan di luar pengadilan yang melahirkan akta 39 ya yang dibuat berdasarkan akta notarisnya dia yang pilih, kemudian isi dari akta itu juga dia yang mayoritas menentukan. Tapi tidak direalisasikan dan dilaksanakan, kami kan trauma nih kalau misalnya itu ada pembicaraan-pembicaraan di luar pengadilan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, diberi dong kesempatan bagi Ruben untuk mencari upaya itu melalui gugatan. Nah, ini pilihannya kita. Dia harus hormati dan hargai. Kami juga menghormati dan menghargai pilihannya dia untuk ada joint meeting. Berarti kan mediasi di luar persidangan. Dan kami sudah mengatakan kepada tim kuasa hukumnya S itu, kami confirm hadir. Oh, oke. Jadi jadwal sidang udah keluar tanggal 15 Juli, kami sudah tahu dan mereka juga sudah tahu, tapi tidak menghalangi niat kami untuk hadir, maka kami konfirmasi kepada kuasa hukum pada tanggal 11 Juli itu kami akan hadir dalam joint meeting. Berarti yang membatalkan confirm dari pihak ketika kami mengatakan kami akan hadir confirm dalam joint meeting tanggal 11 Juli itu, meskipun sudah keluar jadwal sidang tanggal 15, jawaban dari pihak sana justru adalah kita batalkan saja. Lebih baik mediasinya tidak perlu ada 2 mediasi, tapi semua dipusatkan mediasi di dalam persidangan. Nah, dengan kondisi seperti itu, artinya kan mediasi di luar persidangan, di luar pengadilan, ini kan harusnya sudah dianggap tidak ada. Jadi kalau misalnya kemudian ada pertanyaan, dan pertanyaan nggak mungkin muncul tanpa ada suatu pernyataan atau ada satu informasi, itu berulang-ulang ditanyakan ke kami. Apakah mungkin untuk sidang, untuk mediasi di luar persidangan? Apakah mungkin? Saya udah jawab,
Besok ketemu ditanya lagi, apakah mungkin Bang mediasi di luar persidangan? Loh, sebenarnya mungkin saja. Tapi kalau yang dari ceritanya kan ini harusnya kita anggap tidak mungkin lagi. Oh, oke. Karena mereka mengatakan lebih bagus mediasinya dipusatkan di satu mediasi yang di bawah pengadilan. Yang langsung formal. Betul. Kalau memang misalnya mereka juga punya niat untuk mediasinya itu tetap berjalan di luar persidangan, 11 Juli kan nggak perlu dibatalkan. Oke. Nah sekarang dilemparkan pertanyaan mediasi di luar persidangan. Mediasi di luar persidangan. Kalau kami yang mengatakan tidak akan pernah mungkin, takutnya akan muncul kabar. Mereka memang yang nggak punya niatan baik. Serba Diajak mediasi di luar persidangan, tapi merekanya tidak mau. Padahal mereka yang membatalkan. Oke, Bang, kalau ngomongin soal kasus perebutan hak asuh anak gitu kan, biasanya sudah jatuh taruhlah di pihak ibu. Poin-poin apa saja sih yang biasanya menjadi pertimbangan hakim untuk memindahkan hak asuh anak secara umum gitu? Ya, jadi saya harus jelaskan dulu. Banyak orang yang mungkin salah memahami atau memang karena informasinya yang kurang jelas ya. Di programnya kamu ini saya akan jelaskan ya. Jadi ada manfaatnya nih podcast kita ini. Ada ya. sedikit edukasi hukum. Ada. Jadi gini, pada waktu gugatan perceraian itu dilakukan oleh Ruben sebagai penggugat, di situ hanya kita bicara mengenai masalah perceraian, putusnya perkawinan karena perceraian. Jadi kami tidak membicarakan tentang hak asuh anak, tidak bicara tentang berapa biaya bulanan untuk nafkah dan pendidikan anak. Biasanya kan diatur tuh oleh hakim sekian puluh juta kan begitu ya, atau sekian gitu per bulannya. Ini kita tidak bicara areal itu. Kita juga sengaja tidak bicara mengenai masalah harta gono gini. Pada saat Gugatan itu. Gugatan cerai. Jadi oleh karena itu gugatan cerai itu hanya memutuskan putusnya perkawinan penggugat dengan tergugat karena perceraian. Tidak mengatur 3 kondisi yang tadi saya katakan tadi itu. Nah, lalu bagaimana 3 kondisi hal ini tadi itu pengaturannya? Maka atas permintaan dari S ini menurut cerita Ruben ya, dan dia juga sudah pilihkan notarisnya. 3 hal ini diatur dalam suatu kesepakatan. Jadi bukan kesepakatan bawah tangan, ya karena kalau di bawah tangan, S khawatir Ruben tidak komitmen, maka dibuatlah di notaris, ya, oke, tidak jadi persoalan dibuat di notaris, notarisnya notaris yang mereka pilih, dan kemudian ketika akta itu sudah jadi utuh, dikirimlah ke saya, ke Ruben dulu, Ruben kirim ke saya, tolong Bang dikoreksi. Saya baca, tentu ada beberapa hal yang menurut saya ini tidak fair menurut kacamata saya, dan ini harus diperbaiki dan harus dikoreksi. Ruben bilang nggak apa-apa, biarin aja Bang, kalau memang maunya seperti itu kita ikuti aja, biar nggak ribet, nggak lama Bang. Nah cuma saya hanya mau bahwa di dalam akta itu kita tidak berbicara tentang 2 anak saja, tapi harus bicara tentang 3 anak, karena bagaimanapun Betran itu sudah menjadi anaknya saya, anaknya kami, sesuai dengan penetapan pengadilan. Jadi inilah yang saya pastikan bahwa anak itu bukan hanya 2 orang itu, tapi ada 3 orang. Jadi kalau bicara masalah biaya, ya biaya 3 orang, biaya pendidikan anak, ya biaya pendidikan anak 3 orang. Ya, pihak sana tidak keberatan dengan penambahan itu. Ya jelas nggak keberatan karena ada klausul di pasal 1 ayat 4-nya mengatakan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak sampai perguruan tinggi itu menjadi kewajiban pihak pertama, Ruben Onsu. Bagi dia kan nggak ada bedanya 2 mas 3. Nah, tapi setelah itu ada koma, ya ini merupakan hasil pembicaraan saya dengan Ruben juga dan kemudian diusulkan dan mungkin mereka melihatnya ini nggak jadi masalah, hanya rubah-rubah dikit. Jadi kalimat berikutnya adalah namun ya pihak kedua berarti S wajib menyampaikan terlebih dahulu apa yang disampaikan, biayanya berapa sih bulanannya, jadi ada fixed cost gitu ya, dan mendiskusikannya. Jadi artinya diskusi, ini anak-anak perlu les, masa sih perlu les, berapa lesnya, jangan situ, ini diskusi. Nah ya wajib untuk menyampaikan dan mendiskusikannya terlebih dahulu terkait dengan biaya-biaya tersebut. Oke, faktanya yang dilakukan bulan ini sekian, jadi muncullah angka 200 sekian. Laporan aja. Nah, loh kok 200 sekian ini? Biaya pokok anak 75.
Kenapa biaya pokok anak 375? Karena 3 anak 25 kan gitu. Ini untuk apa aja? Tidak mau dijelaskan. Ya pokoknya segitu, gitulah kalau menurut Persi Ruben. Di situ ada tol, bensin, supir, ART 6 orang, macam-macam. Ada Sampai karcis tol reimburse. ya ada situ tol, bensin. Oh. Ya, terus kemudian di situ juga dikatakan dalam perincian itu dogi 9 juta gitu, sarang burung gitu misalnya. Plastik tong sampah 5,2. Itu ada hobi dari salah satu anaknya atau? Ya kita nggak tahu, tapi kan harusnya itu didiskusikan. Heeh. Kita aja suami istri masih dalam perkawinan, anak-anak minta sesuatu kan nggak langsung kita iyakan. Nanya dulu. Kita biasanya. diskusi dulu. Ini masuk akal apa tidak? Ini pemborosan apa tidak? Ini perlu apa tidak? Ini kan tidak tinggal tagih, tinggal lagi aja. Nah, itu diikutin terus. Nah, dari sini aja kan sebenarnya kan sudah tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Akta 39. Tapi Ruben masih mengikuti ya sambil bertanya pelan-pelan perinciannya ya, terus anaknya kapan ada jadwalnya. Digantung-gantung terus alasannya anak sibuk segala macam, ya Ruben masih nurut saja. Kan begitu ya.